Cerita fantasi adalah karya sastra yang bersifat naratif dan berisi rekaan peristiwa yang memiliki unsur keanehan, keajaiban, dan hal-hal di luar nalar. Ciri-ciri teks fantasi antara lain mengandung unsur keajaiban atau misteri, lintas ruang dan waktu, surrealis atau tidak ada di dunia nyata, dan tokohnya unik, misalnya memiliki kesaktian atau keanehan. Inilah keempat ciri yang paling menonjol dari teks cerita fantasi. Kita mengetahui sendiri bahwa fantasi merupakan kata yang berarti hayalan. Nah, berarti cerita-cerita yang ada di dalam teks cerita fantasi berawal dari hayalan para penulisnya yang memang tidak terbatas pada apa-apa yang ada di realita atau kenyataan. Jenis teks cerita fantasi sebenarnya ada dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Di dalam fantasi total, semua objek yang terdapat pada cerita tidak dapat dijumpai di kehidupan nyata. Artinya, semua yang dihadirkan oleh penulis benar-benar merupakan kehidupan hasil imajinasi penulis tersebut. Nah, tapi kalau fantasi irisan, cerita yang mengungkapkan fantasi namun masih memiliki nama-nama serta tempat yang dapat dijumpai pada kehidupan nyata. Selain itu, isi ceritanya dapat membahas peristiwa yang juga dapat dijumpai atau pernah terjadi di dunia nyata. Nah, kemudian selanjutnya ada unsur teks cerita fantasi. Ini sama dengan unsur-unsur di dalam cerpen, yaitu tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat. Nah, tema itu adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Tema memiliki sifat umum dan general. Maksud ibu general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, dari pendidikan, sejarah, dari perjuangan, percintaan, persahabatan, dan lain-lain. Kemudian tokoh atau penokohan. Tokoh atau penokohan ini bukan hal yang sama, tetapi yang ibu maksud, tokoh itu merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat yang dimiliki tokoh tersebut. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, sebuah pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Jenis tokoh sendiri ada yaitu protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Protagonis yaitu tokoh yang mengalami konflik utama, kemudian antagonis itu adalah penentang konflik, orang yang menyebabkan adanya konflik di dalam kehidupan tokoh utama. Kemudian tritagonis itu adalah tokoh penengah, dan figuran itu adalah tokoh pembantu. Nah, kemudian ada alur cerita. Inilah yang paling penting dalam teks cerita fantasi. Alur cerita adalah peristiwa yang terjalin berdasarkan urutan atau hubungan tertentu. Jadi peristiwa di dalam cerpen atau cerita fantasi sebenarnya harus memiliki hubungan sebab akibat. Jadi kejadian-kejadian yang dihadirkan harus memiliki hubungan, harus memiliki urutan-urutan yang baik dan membentuk sebuah alur yang mudah dimengerti atau menarik bagi pembaca. Nah, jadi peristiwa yang dihadirkan ini disebut alur. Selanjutnya adalah latar. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat. Jadi ada 3 ya jenis latar itu, ingat adik-adik, ada waktu, ada suasana, dan ada latar tempat. Nah, latar akan memberikan persepsi konkret pada sebuah cerita fantasi. Ada 3 jenis latar ya, tadi sudah dibahas. Tempat, waktu, dan suasana. Jika tempat misalnya membahas tentang hutan atau misalnya planet lain, kemudian waktu itu di masa depan, terus suasananya misalnya digambarkan angker, menegangkan, dan lain-lain. Nah, sudut pandang adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu.
Ada yang dinamakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Dalam sudut pandang ini, tokoh aku akan menjadi pusat perhatian dan tokoh utama yang menceritakan tentang peristiwa yang ada di dalamnya. Jadi, jika teman-teman menemukan cerita fantasi yang menggunakan kata aku sebagai orang yang bercerita, berarti itu menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Jadi si aku mengalami berbagai konflik dan si aku jugalah yang bercerita. Nah, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Si tokoh aku ini dia bercerita, tetapi bukan dia yang mengalami konflik utama. Jadi dia hanya menjadi pelaku tambahan atau saksi saja, saksi terhadap berlangsungnya sebuah cerita yang dialami oleh tokoh utama yang lain. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, yaitu pengarang bertindak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Pengarang juga bisa menceritakan perasaan dan pemikiran tokoh. Biasanya di dalam cerita tokoh-tokoh itu disebutkan namanya. Jadi yang bercerita itu adalah orang di luar cerita, ya. Kemudian ada juga sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, sama yang berceritanya itu adalah si penulis yang menceritakan tokoh-tokoh yang memiliki nama, tapi di sini si penulis terbatas oleh inderanya sendiri. Jadi dia tidak menceritakan perasaan dan pemikiran tokoh, hanya sebatas hanya sebatas menceritakan apa yang dilihat atau didengarnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah amanat. Amanat itu disebut juga moral value, adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita fantasi tersebut. Di dalam suatu cerita fantasi, moral biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca. Nah, itu ya, jadi amanat yang bagus itu tidak perlu disampaikan di akhir cerita. Amanat yang baik itu sebenarnya melekat pada urutan-urutan peristiwa dan apa-apa yang disampaikan cerita dari awal sampai akhir. Kemudian struktur teks cerita fantasi sangat mirip dengan cerita pendek, yaitu yang pertama orientasi, komplikasi, dan resolusi. Di dalam orientasi, pada tahap ini terjalin rangkaian peristiwa, pemunculan karakter, para tokoh mulai terlihat. Kemudian di dalam komplikasi itu, pada bagian ini berisikan urutan dari kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Disinilah inti ketegangan mulai muncul. Jadi tokoh mulai mengalami masalah atau mengalami konflik ini di dalam komplikasi. Kemudian ada resolusi. Pada bagian ini tokoh yang mengalami konflik tersebut, yang awalnya muncul konflik, kemudian konfliknya memuncak, kemudian mulai mereda. Nah, di dalam resolusi ini tokoh sudah menemukan bagaimana cara mengatasi masalah yang ia hadapi di dalam cerita tersebut. Nah, ini kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti serta nama orang sebagai sudut pandang. Ini tadi ya sudah dibahas, sudut pandang itu kalau orang pertama berarti bisa menggunakan kata saya, aku, daku, beta. Kalau berceritanya banyak berarti menggunakan kata kami dan kita. Oh, ini kami dan kita itu sudut pandang orang pertama. Ya ampun, kenapa ini orang kedua? Nah, kalau orang kedua itu ini kau, kamu, engkau, dan anda. Tapi kalau misalnya banyak jumlahnya berarti kalian atau kalian ya, kalau banyak orang kedua itu. Nah, kalau orang ketiga itu mereka. Kalau misalnya orang ketiganya hanya sendiri, itu berarti dia atau ia. Ini harusnya satu ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah penggunaan ungkapan keterkejutan, memiliki fungsi untuk menggerakkan cerita. Contoh, tiba-tiba sosok seorang alien yang berbadan besar datang, di tengah kebahagiaan terjadilah musibah itu. Jadi biasanya di dalam cerita fantasi sangat erat dengan hal-hal yang berbau ungkapan keterkejutan, agar mungkin sensasi fantasinya lebih hidup ya. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi penanda urutan waktu, misalnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum. Jadi adik-adik ketika membuat cerita fantasi jangan hanya terpaku pada kata lalu. Nah, kita ini memiliki banyak urutan waktu ya. Ini bisa diingat, ada kata-kata ini nih. Setelah itu, kemudian, ini semuanya artinya mirip.
tetapi menjadi lebih variatif dan tidak membosankan ketika didengar, ya. Kemudian yang keempat, penggunaan kalimat langsung di dalam cerita. Contoh, raksasa jahat sedang mengejar. Aku berkata, jangan sampai lengah, dia mengejar kita. Kami terus berlari sampai suasananya membaik. Nah, ini ya, kalimat langsung itu ditandai dengan adanya tanda kutip. Contoh soal teks cerita fantasi. Cermati kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini ada urutan peristiwa. Kita baca dulu soalnya. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita di atas adalah orang pertama tunggal, orang pertama jamak, orang kedua, atau orang ketiga. Ini kita lihat di sini ada kata aku tidak. Dengan gugup Cinderella berkata, saya ingin pergi ke pesta, tapi mereka meninggalkan aku di sana. Ibu peri berkata, nah ini yang berceritanya itu adalah orang lain di luar cerita, ya kan? Bukan si aku, bukan si Cinderella-nya yang bercerita, tetapi orang di luar cerita. Tadi ibu sudah katakan, jika orang yang berceritanya adalah orang di luar cerita atau si penulis itu sendiri, kemudian menggunakan nama-nama untuk menyebut tokoh, berarti sudut pandangnya yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi jawabannya D. Pengarang menggunakan nama tokoh untuk menceritakan peristiwa dan berada di luar cerita. Artinya pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nomor 2, salah satu gambar bangunan jatuh dan terinjak kakiku. Bumi seperti bergetar dan saya tersesat ke dalam bangunan megah yang belum pernah aku kenal. Bangunan itu terus bergetar, ku dengar ada yang memanggilku, Kak, tolong kami. Tampak sekumpulan anak seragam biru putih berlarian. Nah, berdasarkan struktur cerita fantasi, kutipan cerita di atas merupakan bagian seperti banyak masalah ya di dalam ceritanya. Berarti apa dong? Nah, yang A orientasi, yang B komplikasi, C resolusi, dan D koda. Koda itu amanat ya. Nah, orientasi itu kan tadi Ibu jelaskan bahwa orientasi itu adalah pengenalan. Kalau komplikasi adalah masalah, resolusi adalah selesainya masalah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa masalah sedang ke dalam puncaknya atau sedang muncul. Jadi ada sebuah masalah di sini, artinya bagian strukturnya adalah komplikasi atau B. Disebut bagian komplikasi karena terdapat sebuah konflik atau masalah dalam cerita. Terakhir, peri hujan dan peri bulan terkejut dengan kehadiran raksasa di depan mereka. Rupanya raksasa inilah yang menyebabkan hutan rusak dan binatang-binatang lain melarikan diri. Mereka kemudian berusaha mengusir raksasa itu dengan kekuatan yang mereka miliki. Paragraf tersebut merupakan teks cerita fantasi bagian komplikasi yang dikembangkan melalui A. Mengubah latar, B. Menghadirkan tokoh lain, C. Melompat pada zaman yang berbeda, D. Menghadirkan keadaan yang mengejutkan. Kita lihat jawabannya adalah B. Paragraf tersebut merupakan teks cerita fantasi bagian komplikasi yang dikembangkan melalui kehadiran tokoh lain, yaitu raksasa yang menimbulkan kerusakan dan harus diusir. Ngerti ya? Nah, jadi tadi itu di ceritanya ada raksasa datang, nah itulah yang membuat munculnya masalah. Baik, demikian adik-adik pembahasan kita tentang teks cerita fantasi. Selamat berlatih, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Salam edukasi dari pembelajar digital.